abadi gitu, kayaknya tayangan sepanjang masa gitu kayak. Ya, cerita Sidul akan tetap abadi. Meski sebagian dari mereka seperti Benyamin, Pak Tile, Bendot, Basuki telah meninggal dunia, namun sosok dan karakter pemerannya senantiasa akan dikenang oleh pemirsa. Maka dalam momen Sweet Story at Sweet 17 Anniversary Kabar-Kabari ini, Mandra mengharap doa demi kesembuhan dan kesehatan Aminah Cendrakasih. Dalam usianya yang ke-17 tahun, Kabar-Kabari tidak ingin larut dalam kemewahan pesta. Namun dalam pertambahan usia, kami hendak menyambung silaturahmi bersama Mandra yang mengunjungi Aminah Cendrakasih, pemeran maknya dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Banyak cara dilakukan guna merayakan pesta ulang tahun. Namun dalam momen pergantian usianya yang ke-17 tahun ini, Kabar-Kabari memilih untuk menjalin silaturahmi. Yakni silaturahmi pemain sinetron legendaris Sidul Anak Sekolahan yang sampai hari ini masih tayang di RCTI. Dalam sebuah kesempatan yang sangat spesial, Mandra meluangkan waktunya secara khusus guna menemui Aminah Cendrakasih yang kondisinya masih tergolek lemah di tempat tidur. Aminah adalah pemeran maknya yang akrab dipanggil Empok oleh Mandra. Tak heran jika pertemuan tersebut membuat Mandra tak kuasa menahan rindunya kepada sang Empok yang dulu kerap memarahinya dalam perannya di sinetron Sidul. Ya iya, karena biar dia ini juga pasti paling aja. Iya kan kangen udah pasti. Apalagi kalau kita ketemu begini ngobrol ya. Saya nggak bisa ngomong lemah lembut sih, begini aja udah. Asal ngomongnya rada berisik bisa ya. Berisiknya Mandra di ruang istirahat Aminah justru melempar ingatan kita pada adegan-adegan natural antara Aminah, Benyamin, Rano Karno, serta Atun yang hingga kini masih bisa dinikmati perannya di RCTI. Ini menjadi cerita manis untuk kembali diputar dalam momen ulang tahun Kabar-Kabari yang ke-17. Sebab Kabar-Kabari sempat menjadi saksi di balik layar proses syuting Sidul pada tahun 96. Perannya Jenab tuh emang gitu ya. Emang ngalah, emang sabar. Dimarah-marahin diem aja, nangis gitu. Mandra. Anak. Lu belanja? Udah bang. Kamu belanja kemari-mari, ngapain lo? Udah pulang sana belajar. Betawi yang udahnya buta huruf kampungan, sekalipun dapat cewek nggak pernah ada yang berhasil, gagal terus, emang nasibnya nasib sial terus gitu. Ya Sidul itu sebuah karakter yang kita mainkan nggak jauh-jauh sama diri kita sendiri. Ya ibaratnya Mas Rano kasih peran itu pas juga, kita kan hubungannya udah bukan cuma sekedar antar pemain, udah seperti keluarga sendiri gitu. Sukses Sidul menjadi legenda cerita, tak lepas dari kekuatan karakter pemainnya, terutama Mandra dan Aminah. Saking melekatnya peran itu, ketika melepas rindu lantaran lama tak bertemu, dirasakan Mandra layaknya seperti dalam suasana syuting. Saya udah kangen banget ya, pengen banget lagi diomelin Mempo nanti. Soalnya terus terang aja saya kalau main sama dia nih, terus tiba-tiba ada adegan saya diomelin sama dia, itu rasa bangga banget. Soalnya apa? Ngomelinnya dia itu nggak ngerasa kita lagi main, kayak ngerasa diomelin sama bener-bener sama keluarga. Rasa itu beda. Tak hanya Mandra yang rindu suasana syuting sinetron Sidul. Dalam kesempatan istimewa, Rano Karno sengaja mengajak tim Kabar-Kabari guna napak tilas di lokasi syuting Sidul Anak Sekolahan yang sebagian hanya tinggal puing reruntuhan bangunan. Tapi ada satu benda yang sampai sekarang akan selalu disimpan oleh Rano Karno, yakni oplet kesayangan Benyamin. Oplet gua mesti mulus. Oplet kita kan nggak apa-apa, Be. Nggak apa-apaan, lo lihat kaca belakangnya pecah begini. Itu sih pecah udah lama, Bang. Udah lama apaan? Mulut lo mancung. Waduh, ini mobil kalau ini tahun 57. Tapi saya beli ya tahun-tahun berapa waktu itu? 92 lah. Belinya murah, benerin yang mahal.
Belinya cuma 500.000. Oh, hancur. Hancur. Cuman memang sengaja saya jaga originalitasnya. Nah, ini dulu nih rumah Karyo nih. Cuman tembok kita tutup pakai papan. Nah, ini warungnya sini nih. Masih ada teras-teras. Bang Rano itu sangat piawai dalam mengemas kehidupan sehari-hari masyarakat Betawi yang waktu itu mungkin tidak terekspos. Sidul ini sepertinya apa ya, abadi gitu, kayaknya tayangan sepanjang masa gitu kayak. Ya, cerita Sidul akan tetap abadi. Meski sebagian dari mereka seperti Benyamin, Pak Tile, Bendot, Basuki telah meninggal dunia, namun sosok dan karakter pemerannya senantiasa akan dikenang oleh pemirsa. Maka dalam momen Sweet Story at Sweet 17 Anniversary Kabar-Kabari ini, Mandra mengharap doa demi kesembuhan dan kesehatan Aminah Cendrakasih. Saya minta doanya sama pemirsa ini biar empok saya cepat sembuh ya. Biar dicabut penyakitnya, biar gagah kayak zaman dulu lagi. Ya. Saya sekali kita Iya itu ya. Ya, assalamualaikum. Ya, iya mak. Ya. Dari cerita legenda sinetron Sidul Anak Sekolahan, pada segmen selanjutnya, Kabar-Kabari akan berbagi kebahagiaan bersama Koboi Junior dan anak yatim. 17 tahun tentu bukan waktu yang singkat. Sebab dalam rentang 17 tahun itu, kami senantiasa berusaha melakukan perubahan serta mengiringi lahirnya bintang baru yang membawa ledakan di panggung musik. Dialah Koboi Junior. Bersama boyband cilik yang namanya sedang fenomenal ini, kami berbagi kebahagiaan bersama anak yatim untuk mensyukuri usia Kabar-Kabari yang ke-17 tahun. Sudah ribuan kaset kami catat, tak terhitung ribuan momen kami rekam. Rentang 17 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Kabar-Kabari dalam mengiringi jejak langkah perjalanan karir selebriti. Popularitas para pesohor pasang surut silih berganti menghiasi pemberitaan kami. Mulai dari manisnya gula-gula kisah asmara, getir pahitnya rumah tangga, hingga paling fenomenal lahirnya boyband cilik yang membuat ledakan di panggung musik. Mereka adalah Aldi, Bastian, Iqbal, dan Kiki yang tergabung dalam formasi Koboi Junior. Bersama mereka, Kabar-Kabari menggelar acara syukuran bersama anak yatim di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Meski sederhana, namun kebersahajaan para personil Koboi Junior cukup membuat puluhan anak yatim yang hadir merasa terhibur. Halo, selamat sore semuanya. Kedengeran kan bro, tapi kalau buka itu lemes sih. Mau di sini lemes. Mana nih suaranya cewek-ceweknya nih, cewek-ceweknya apa kabar? Hingga tiba waktu azan maghrib, acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Apa sih yang membuat Iqbal semangat banget untuk menjalani puasa tuh apa sih kira-kira? Karena kan kalau puasa bulan Ramadan itu merupakan kewajiban dari siapapun umat muslim ini emang harus menjalankan puasa. Itu aja semuanya. Agak jauh dari Seperti halnya semangat para personel Koboi Junior menghibur dan menjalin kedekatan, bernyanyi bersama dengan anak-anak yatim, di ulang tahunnya yang ke-17, Kabar-Kabari senantiasa berkomitmen untuk menyajikan kabar aktual yang dikupas secara lebih mendalam, semendalam ungkapan rasa syukur dalam pertambahan usia Kabar-Kabari untuk berbagi dengan para anak yatim yang turut mendoakan kelanggengan kami bersama Koboi Junior. Kami dari mau ngucapin selamat ulang tahun buat Kabar-Kabari yang 17 tahun. Ya. Mudah-mudahan 30 menit sudah, saya Anastasia Vera
menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara mendalam. Simak terus Kabar Kabari setiap hari Senin dan Kamis, serta cek dan dicek pukul 2 sore hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.